Mengenal serat tekstil. Serat tekstil dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, serat alam atau natural fiber. Yang kedua, serat buatan atau manufacturer fiber. Sementara serat alam terdiri dari tiga kelompok, yaitu serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Serat buatan, kita mengenal serat buatan berbahan alam, atau istilah lainnya adalah serat organik. Sedangkan kelompok kedua pada serat buatan adalah serat sintetis, anorganik. Kelompok ketiga ini adalah kelompok serat yang memiliki kegunaan khusus. Kita nanti akan mempelajari apa saja kegunaan-kegunaan yang khusus dari kelompok serat ini. Baik, kita mulai dengan mengenal serat alam. Serat alam tadi sudah disebut dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan dikenal dengan istilah serat selulosa karena selulosa adalah kandungan yang paling dominan pada serat tersebut, di mana serat tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi serat yang diambil dari buah. Contohnya serat kapas. Serat kapas diambil dari buah kapas. Kemudian serat kapuk juga dari buah kapuk randu. Yang ketiga, diambil dari kulit buah, yaitu contohnya serat kulit buah kelapa. Istilah di dalam bahasa Inggris disebut noir. Serat selulosa atau serat alam kelompok kedua adalah serat batang. Kalau tadi itu diambil dari buah, maka kali ini serat tekstil diambil dari batang tumbuhan. Contohnya serat flek yang menghasilkan linen, serat rami, serat hemp, serat jute, serat kenaf, rosella, sun, ulap doyo dari Kalimantan, serat enceng gondok, dan serat mendong. Ini adalah ilustrasi gambar dari serat flek di dalam berbagai ukuran benang, mulai yang besar sampai yang lebih kecil. Ini adalah gambar tanaman batang rami, kemudian setelah batang rami itu diolah menjadi serat rami. Ini batang hemp, dan contoh bagaimana hemp ini ditenun menjadi tenunan semacam ini. Ini batang jute dan juga seratnya, tanaman dari batang kenaf hingga seratnya seperti ini. Tanaman dari batang rosella hingga seratnya menghasilkan tenunan seperti ini. Kita lanjutkan bahwa serat selulosa kalau tadi dari buah, dari batang, kelompok berikutnya adalah serat selulosa atau serat tumbuhan yang diambil dari unsur daun. Contohnya serat pisang abaka atau disebut pisang Manila, serat henequin, New Zealand flag atau hemp, serat nanas atau pina fiber, serat raffia, serat sisal, serat yucca, serat enceng gondok, dan serat mendong. Ini adalah serat-serat dari daun. Perhatikan bahwa kelompok serat enceng gondok dan serat mendong masuk ke dalam kelompok serat daun dan kelompok serat batang. Nanti lebih lanjut kalian akan mempelajari kenapa demikian. Ini adalah gambar dari serat batang pisang. Jadi yang diambil adalah batangnya, gejebok dari pisang abaka, sejenis pisang yang tidak pernah berbuah. Ini serat dari daun nanas.
menghasilkan serat seperti ini pada saat masih belum kering dalam penjemuran. Ini serat dari daun sisal, tanaman sisal seperti ini, kemudian diolah menjadi berbagai macam hasil. Ilustrasinya ada di gambar sebelah kanan. Serat daun doyo. Daun doyo adalah sejenis tanaman yang hanya tumbuh di Kalimantan Timur. Enceng gondok. Kalian tahu enceng gondok di banyak tempat dikenal sebagai gulma yang tumbuh secara liar di kali-kali. Setelah tadi kita membahas tentang tanaman, serat dari tanaman, sekarang lebih lanjut kita mengenal serat dari hewan. Serat hewan disebut juga sebagai serat protein. Kalau tadi pada serat tumbuhan kita mengenal serat selulosa sebagai unsur yang paling dominan pada serat tumbuhan, maka pada serat hewani yang dominan adalah serat protein. Yang paling populer adalah sutra. Kemudian kita juga mengenal wool. Dan yang ketiga adalah kelompok yang nanti kalian akan pelajari. Kalau sutra dan wool itu diambil serat, kemudian diolah menjadi benang, benang kemudian ditenun menjadi kain, baru menjadi pakaian. Maka yang kelompok ketiga ini, fur, leather, dan feather, adalah unsur-unsur dari hewan yang diambil bukan hanya bulunya, tetapi bersamaan dengan kulit hewan tersebut diolah dan langsung menjadi tekstil. Bisa menjadi jaket, bisa menjadi pakaian hangat, dan lain sebagainya. Ingat, kelompok hewani ini ada sutra, wool, dan kelompok fur, leather, dan feather. Kita nanti akan ceritakan lebih lanjut. Tadi kita menyebut kelompok yang pertama dan kedua, sudah saya ceritakan bahwa itu diambil seratnya, kemudian dijadikan benang. Maka kelompok yang ketiga ini tidak diambil seratnya, tetapi sekalian bersamaan dengan kulitnya. Kelompok pertama, fur, adalah serat bulu panjang. Yang dipakai bukan hanya diambil bulunya ya, tetapi sekalian kulitnya. Jadi tidak dipotong dari kulitnya. Kelompok ini contohnya adalah serat bulu kelinci Anggora, serat bulu beaver atau berang-berang, serat cincila atau sejenis kelinci, serat mink, dan serat musang atau fog. Kelompok kedua adalah serat plumage. Serat plumage atau di dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan feather. Bulu sayap. Biasanya diambil dari berbagai jenis bulu burung. Kelompok yang ketiga adalah serat, bukan serat ini sebetulnya, tekstil dari kulit. Bahasa Inggrisnya leather, yaitu kulit hewan olahan. Mudah-mudahan ini bisa mengilustrasi pemahaman Anda, karena saya tidak akan mengembangkan atau tidak akan mengulang lagi pada materi-materi berikutnya. Saya hanya akan berikan contoh. Inilah bulu rubah atau musang atau fog. Hewannya seperti ini, seperti anjing yang kita kenal sehari-hari di sini. Tetapi ini adalah hewan liar yang hidupnya di hutan-hutan. Bulunya yang halus seperti ini setelah diolah akan menjadi pakaian seperti ini. Beaver atau berang-berang. Kita tidak akan mengira bahwa hewan liar seperti ini menghasilkan pakaian atau topi yang sangat eksotis,
yang berharga sangat tinggi. Ini adalah ilustrasi mengenai feather atau bulu unggas. Gambar pojok kiri ini cukup jelas. Ini adalah gambaran dari bulu unggas. Mungkin kita lebih populer mengenal ini sebagai shuttlecock pada badminton, ya. Pada bagian kanan, apabila bulu dari sayap ini lebih panjang, lebih halus, maka akan menghasilkan tekstil semacam ini. Gambar sebelah kanan bawah, sementara pojok kiri bawah ini bisa menggambarkan betapa eksotisnya bentuk-bentuk dan motif dari bulu-bulu ini. Yang terakhir ini adalah kelompok kulit olahan, leather dalam bahasa Inggrisnya. Kita sudah populer melihat jaket kulit seperti ini, kemudian tas, dompet, tetapi sayangnya di toko-toko di sekitar kita lebih sering menjumpai bentuk-bentuk seperti ini dari bahan-bahan sintetis. Sementara kulit olahan secara asli gambarnya seperti di pojok kiri atas ini. Awalnya bahannya seperti ini, setelah dijadikan busana akan menjadi busana-busana yang sangat mahal dan bagus sekali. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai serat dari tumbuhan dan serat dari hewan, maka serat alam yang ketiga adalah serat mineral. Mungkin kurang akrab bagi kalian kalau saya menyebut serat mineral. Contohnya adalah serat asbes. Kita nanti akan bahas secara lebih spesifik serat asbes pada pertemuan yang ketiga. Serat gelas atau fiberglass ini juga akan kita dalami pada pertemuan yang ketiga, dan serat logam. Lebih lanjut, kita akan membahas serat buatan. Nah, kalau sebelumnya ada 3 kelompok tadi adalah serat alam, maka kita mulai memasuki serat buatan. Ingat, serat buatan ada 2 kelompok, yaitu serat buatan berbahan alam atau serat organik dan serat buatan anorganik yang terbuat dari unsur-unsur kimia. Kita awali dengan serat buatan berbahan alam. Serat buatan berbahan alam atau serat buatan organik. Contohnya adalah serat viskos rayon. Mungkin kalian sering mendengar istilah rayon saja atau viskos saja, tetapi yang dimaksud adalah viskos rayon. Serat cupromonium rayon, serat bambu rayon, dan juga kalian nanti akan mempelajari serat kasein. Apa serat-serat ini? Lebih lanjut kita nanti akan bahas secara spesifik. Serat sintetis ini adalah kelompok terakhir. Serat sintetis ini adalah serat anorganik. Contohnya nilon, polyester, akrilik, olefin, spandek, aramid. Serat sintetis dengan kegunaan khusus. Nah, ini jarang dibahas. Yang pertama, flame retardant, kain yang tahan api. Fluorescent fabric, kain yang memantulkan sinar yang biasa dipakai oleh petugas-petugas di jalanan. Mulai polisi, mulai tukang parkir, sampai tukang penyapu jalanan. Mereka memakai pakaian fluorescent fabric supaya ketika malam hari ada mobil lewat, maka sinar dari mobil tadi akan memantulkan cahaya dari pakaian yang dipakai. Nah, praktis ini akan menyelamatkan, akan mengamankan si pemakai. Oke, itu serat sintetis dengan kegunaan khusus.
Jadi kembali saya ringkas materi pada kelompok ini tadi. Saya telah menceritakan kepada kalian bahwa serat itu secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serat alam, serat hewan, dan serat mineral. Kemudian serat buatan berbahan alam, serat sintetis, dan serat dengan kegunaan khusus. Nah, pelajari dasar-dasar dari wawasan ini yang merupakan awal pemahaman kalian, awal yang akan mengakrabkan kalian dengan bahan tekstil.